Mohon maaf, sebelumnya saya ucapkan selamat malam teman-teman dari kampus tadi ya. Yang mana di malam hari ini bisa ketemu langsung dengan saya dan Pak Dukuh, dan ini warga dari Jalaan ya. Ini Pak Dukuh kami, Pak Dukuh Trijoko dari Dukuh Jalaan, dan ini Bapak Wasidi dari warga kami, warga Jalaan juga, dan itu Mas Daru Amu dari warga juga, yang kemarin minta tolong pada saya untuk mengantar ke triangulasi Tugu Jalaan untuk ya sedikit diadakan ritualan. Saya bersedia, tapi karena saya cuma bagaimana ya, bisa dikata saya juru kunci, dan di kawasan jalan ini ada yang lebih tua dari saya, tapi bukan umur, mohon maaf, lebih tua, bisa dikata pangkat mas, lebih atas dari saya. Selaku Dukuh lah, saya mohon izin ke tempat Pak Dukuh untuk mengantarkan Bapak Wasidi dan Mas Daru untuk ritualan di Tugu, dan Pak Dukuh pun mengizinkan, malah Pak Dukuh ikut serta mengantar ya di area Tugu dengan arahan dari Pak Dukuh bisa ritualan di triangulasi Tugu Jalaan. Tapi ini saran di Pak Dukuh loh, bisa ritualan di Tugu Jalaan, tapi mohon maaf tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor dan untuk merusak, mencoreng beteng-beteng Tugu. Itu imbauan dari Pak Dukuh. Jaga tata tertib sopan. Nyiri dono nabrak. Sejarah merupakan sekumpulan peristiwa atau kejadian yang ditinggalkan dalam bentuk catatan terkait kehidupan di masa lalu. Apa yang ditinggalkan oleh sejarah tidak hanya sebatas ilmu pengetahuan atau sebuah bukti atas keberadaan suatu masa. Nilai-nilai yang ditinggalkan merupakan sebuah refleksi, sebuah cerminan diri, agar generasi selanjutnya dapat mengenal identitas diri mereka dan menjadikan sejarah sebagai cerminan untuk melangkah di masa mendatang. Berkaitan dengan tugu triangulasi di Pasukan Jalaan yang berada di RT 05 tepatnya, itu untuk sejarah berdirinya, bahkan warga sini pun yang sudah tua umurnya itu tidak mengetahui, apalagi saya yang masih muda kayak gini, dikarenakan itu sudah ada sejak zaman Belanda. Jadi kami warga Padukan Jalaan ini tinggal, kalau bahasa Jawa itu menguri-uri atau merawat tinggalan dari zaman Belanda tersebut. Akan tetapi dulu sebelum dipugar itu tugu triangulasi di Jalaan itu untuk kanan kiri tugu tersebut itu dulu ditata atau dikasih batu biar menunjukkan kalau itu situs peninggalan Belanda atau sejarah. Akan tetapi pada kurang lebih pada tahun 1983 itu warga masyarakat Jalaan itu berinisiatif untuk memugar beteng dari situs tersebut untuk biar lebih biar untuk pengunjung yang datang ke situ itu lebih nyaman. Banyak orang yang tidak tahu apa sebenarnya fungsi dari tugu triangulasi ini. Mengapa tugu ini justru dibangun di puncak bukit di tengah rimbunan hutan. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1917, di mana pada waktu itu pasukan Belanda mencari tempat yang paling tinggi dan strategis untuk menentukan arah mata angin. Ada juga mas, karena berbagai macam dari khalayak rame dari luar kampung ya, luar kampung. Contoh itu tadi ada yang cari togel.
cari togel, bawa syarat ada dupa, ada kemenyan, ada bunga di sana, ada ritualan. Ada juga togelnya itu keluar di ujung dupo itu. Setelah dupo dibakar, tinggal abunya. Contoh mas seperti rokok ini di abu ini masih utuh dan keluar angka. Tapi maaf, itu setelah ditembak dibeli nggak nyangkut sama sekali. Karena konon ceritanya tugu itu kalau untuk hal-hal negatif tidak bisa. Tidak bisa, itu hal-hal yang positif. Contoh misal ritualan di sana, tidur di sana, mau cari biar rezeki lancar. Contoh orang dagang kok, contohnya bagus itu ya dagang soto, bakso kok sepi. Ritualan di sana biar laris dan lancar banyak, ada juga seperti itu. Kalau untuk hal-hal yang negatif saya ulangi, mungkin katakanlah ya itu Jawa danyang itu tugu tidak mengizinkan. Tapi untuk hal-hal positif dari cerita Kejawen banyak. Contoh yang paling lucu yaitu tadi negatif tentang togel. Itu ada juga tapi nggak masuk sama sekali. Itu dari warga jalan juga diperbolehkan, dan halayak ramai dari mana saja diperbolehkan untuk ritualan di sana. Ya, mohon maaf aja kalau dari jauh, contoh dari kawasan Jogja kan ada semacam identitas, harus tahu identitas yang mau ritual di situ, harus ada, bisa menunjukkan identitas. Karena nanti untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ritualan bebas mas, itu personil mana saja bebas. Orang kampung jalaan, pribumi juga diperbolehkan dan diizinkan. Cuma itu saja, dengan catatan dilarang untuk merusak merusak suasana tugu triangulasi. Cuma itu saja untuk ritualan. Untuk Bapak, Ya. ini nanya Pak ya? Ya. Apa tujuan Bapak melakukan praktek ritual di situ Pak? Pertama saya baru untuk pikiran dan keluarga saya itu nggak tenang dan kurang tentram, kurang bahagia dari masalah apapun. Dikarenakan dulunya saya mengikuti nenek moyang kita. Di dusun jalan itu ada untuk tempat ritual. Jadi untuk tempat ritual di Tugu Triangulasi di dusun jalan sini itu untuk berdoa atau untuk cepat dikabulkan. Nah itu untuk saya untuk ritual di sini. Dan tujuan saya dikarenakan sekeluarga saya itu kurang tentram, kurang bahagia dari masalah apapun. Nah, saya untuk minta ritual di sini supaya keluarga saya itu bahagia dalam ketentraman. Amin. Kalau untuk itu terkait itu sudah tidak digunakan, karena kan memang kan sekarang kultur masyarakatnya dan kebutuhannya dari itu kan juga sudah berbeda pada saat pas waktu zaman perang Belanda dulu. Jadi kalau sekarang itu Tugu Triangulasi lebih ke disakralkan. Ya, karena kan yang namanya peninggalan itu kan pasti ada kesan magisnya. Dan dulu waktu masih belum lama pemugaran itu juga sering atau bahkan banyak seseorang atau bahkan rombongan atau bahkan warga sini yang datang ke Tugu Triangulasi tersebut, datang dari sore atau dari malam sampai pagi, itu memang sengaja datang ke sana untuk entah itu berdoa atau bertirakat atau sekedar cari angin malam, itu sering. Tapi juga ada banyak orang-orang yang sengaja datang ke sana bawa sesaji, contoh kayak bunga sama kemenyan atau bahkan dupa, untuk dipersembahkan kepada penunggu yang ada di tugu tersebut untuk meminta atau memohon
sesuatu yang dia inginkan. Jadi untuk fungsinya dari tugu triangulasi tersebut memang sudah tidak difungsikan, cuman lebih ke ini disakralkan, jadi untuk memohon doa. Pada perkembangannya, entah karena apa, tugu triangulasi ini di puncak bukit di Pandak ini justru sering didatangi orang dengan kepentingan ziarah. Tidak ada kejelasan pasti tentang kaitan tugu triangulasi dengan kepentingan peziarah yang lebih mengacu kepada kepercayaan lokal dan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan daya-daya adikodrati itu. Mungkin hal ini demikian terjadi karena ketidakmengertian atau ketidakketahuan dari orang yang melakukan peziarah. Namun, apa yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa masyarakat kita begitu terbiasa mengaitkan suatu fenomena dengan hal-hal mistis? Bagaimana dengan upaya-upaya untuk merekam peninggalan yang ditinggalkan oleh sejarah? Akankah orang-orang masih akan berkunjung ke tugu triangulasi jika tugu tersebut kehilangan fungsi sebagai tempat ritual?